kita akan bahas tentang manajemen anak. Sebenarnya manajemen anak ini tuh sebenarnya simpel kalau misalnya kita hanya bicara tentang manajemen aja. Tapi yang perlu kalian tahu adalah sebelum kita cerita tentang manajemen anak adalah gimana sih tingkah atau staging perkembangan anak secara mentalitinya. Nah, jadi aku akan bahas ke situ dulu mungkin hari ini. Oke, sebelum kita ke manajemen, karena kalau sekadar manajemen itu teorinya gampang, aplikasinya yang susah gitu. Oke, oke. Nah, jadi anak-anak itu kalau misalnya kita cerita sekadar sampai umur, kalian akan ketahui yang namanya bayi, balita, atau ada juga yang sebelum balita mereka mengkategorikan batita dulu. Batita itu bayi 3 tahun, balita itu bayi di bawah 5 tahun. Terus ada kita bisa bagi lagi jadi anak-anak dan remaja. Itu yang kita selama ini tahu gitu. Nah, tapi lebih spesifiknya lagi sebenarnya ada pembagian-pembagian yang lebih eee rumit. Maksudnya secara perkembangan mental atau perkembangan tingkah lakunya. Jadi, kalau ini salah satu contoh seorang ahli, si Oswald Crowe itu dia membagi menjadi 3 TROS. Jadi TROS itu seperti fase. Nah, fase pertama atau TROS pertama itu adalah di usia 3 sampai 4 tahun. Jadi biasanya anak-anak di usia 3 sampai 4 tahun ini, dia ada di fase di mana fase menentang. Jadi anak-anak yang, kalau misalnya kalian tahu di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun itu biasanya mereka, masih mother oriented, artinya dia masih berpusat pada ibunya atau, tidak mesti ibunya, misalnya dia lebih dekat sama neneknya atau lebih dekat dengan pengasuhnya, biasanya dia akan orientasinya pada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia interaksinya pun dengan orang lain itu masih bergantung dengan orang yang mendampinginya. Jadi kalau kalian lihat biasanya anak-anak di bawah 2 tahun, anak-anak yang baru-baru bisa jalan itu, mereka kalau misalnya contoh aja mereka mengambil suatu barang, mereka mau mencoba sesuatu, mereka akan lihat dulu orang tuanya, "Boleh enggak? Bisa enggak?" Biasanya tuh seperti itu. Terus, anak-anak yang di bawah, 3 sampai 4 tahun ini akan lebih sederhana sebenarnya, manajemen tingkah lakunya asal dari awal pendekatannya baik. Nah, sedangkan kalau anak-anak di usia 3 sampai 4 tahun biasanya itu dia di fase menentang. Kenapa? Karena dia sudah mulai bisa berinteraksi dengan orang lain, dia sudah punya circle pertemanan, kalau misalnya kita bilang bahasa zaman sekarang itu circle ya. Dia sudah bisa bertemu orang banyak sehingga dia sudah, kalau kita bisa bilang sudah, bisa mengembangkan pola, interaksinya sendiri. Sehingga anak-anak di usia ini tuh biasanya lebih sulit, lebih lebih sulit kita arahkan, lebih sulit kita beritahu karena dia masih akan kekeh sama keinginannya, gitu. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi pendekatan anak-anak di usia 3 sampai 4 tahun itu kita yang harus, approach ke dia, kita yang harus ikut ke dia, bagaimana polanya, gitu. Sedangkan kalau anak approach yang kedua itu adalah, anak yang sebenarnya ini 12 sampai 14 tahun ini adalah fase transisi. Fase transisi baik dari level sekolah, anak 12, 14 ini kan dari SD ke SMP gitu kan, ataupun dari contoh dari gigi geligi ini adalah fase di mana gigi bercampur benar-benar, di fase terminal atau sudah hampir akhir. Jadi memang anak-anak ini usia remaja mereka akan lebih, lebih sensitif sehingga kita perlu mencocokkan diri. Jadi ini memang fase keserasian, mereka sudah punya emosi sendiri, mereka sudah bisa, menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih besar, mereka sudah punya
katakanlah prinsip seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita pendekatannya terlalu keras, mereka akan langsung memberikan, respon yang, "Oh, aku nggak cocok nih dengan cara seperti ini." Mereka sudah bisa mengutarakan atau merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah anak-anak di atas 18 tahun. Nah, kalau sudah di atas 18 tahun biasanya dia sudah lebih mature, dia sudah bisa lebih tenang, dia sudah bisa lebih berpikir, dia sudah bisa lebih, eee, bijak dalam menentukan. Misalkan, dia merasa giginya sakit, pada saat dirawat juga lebih terasa sakit. Tapi karena dia sudah mature, dia sudah matang, dia akan, merasa, "Oh, nggak apa-apa ini sakit, yang penting setelah perawatan ini nggak terasa apa-apa lagi." Gitu, biasanya ini lebih enak. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi di pertumbuhan atau perkembangan emosional dari anak. Nah, lalu bagaimana dengan, behave atau, tingkah laku anak pada saat kita bertemu dengan anak tersebut. Jadi, ini adalah klasifikasi, yang paling sering dipakai, yaitu Frankl and Behavior ini paling sering banget juga keluar di UKMP kalau misalnya kalian mau tes UKMP. Jadi, Frankel and Behavior ini membagi anak itu menjadi 4 kategori. Di 4 kategori ini dia membagi jadi jelas negatif, negatif, positif, dan jelas positif. Apa bedanya? Jadi kalian harus membagi jadi 2 dulu. Yang namanya positif berarti tidak ada rejection sama sekali. Yang negatif itu ada rejection atau ada penolakan gitu. Bedanya apa? Jelas negatif sama negatif, positif sama jelas positif bedanya apa? Kalau dia negatif, tadi kita bilang semua yang negatif berarti ada penolakan, apapun bentuknya. Nah, kalau dia hanya negatif saja, bentuk penolakannya itu bukan berarti anaknya tidak mau dirawat, tapi bentuk penolakannya bisa saja anaknya merengut, cemberut, atau dia merasa ogah-ogahan, menerima perawatan, itu sudah masuk negatif. Sedangkan kalau yang jelas negatif memang anaknya tidak bisa kita kontrol. Jadi misalnya anaknya dari awal dia lari-larian dari unit, baru disenggol sedikit dia nangis, baru diajak buka mulut dia teriak, atau dia memukul, dia menendang, histeris pokoknya. Itu sudah jelas negatif. Lalu yang positif gimana? Seperti yang aku bilang, begitu dia ada penolakan sedikit saja negatif, kalau tidak ada penolakan sama sekali itu positif. Jadi kalau anaknya menerima perawatan, kata kuncinya dia menerima perawatan, itu langsung ke positif. Menerimanya bagaimana? Kalau yang positif dia menerima lebih ke tanpa penolakan sama sekali. Itu misalnya anaknya pasrah aja, disuruh buka mulut boleh, disuruh kumur-kumur ayu, dibur nggak apa-apa, di-brush nggak apa-apa, diapain nggak apa-apa. Itu positif. Dia hanya flat responnya. Sedangkan kalau yang jelas positif itu gimana? Kalau yang jelas positif, anaknya itu punya respon yang lebih lagi. Jadi, misalnya, sebentar ya. Oke, jadi misalnya anaknya itu, eee, dia excited. Jadi misalnya dari awal dia eee, masuk, ruang dental dia sudah langsung, "Halo dokter, bla 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 bla," atau dia, dari awal masuk, begitu kita ajak duduk dia langsung duduk sendiri, terus pada saat dia mau dirawat dia akan tanya, "Dok, ini apa? Ini gimana?" "Oh ya mau deh, ini mau itu, mau apa, mau ini." Nah seperti itu biasanya, anak-anak yang jelas positif dia akan excited, bahkan dia akan, eee begitu kalian misalnya bertanya, "Gimana rasanya, mau lagi nggak ke sini?" "Mau," seperti itu. Responnya akan sangat excited biasanya anak-anak yang
eee, jelas positif dia, justru dia yang lebih semangat dibanding kita operatornya, gitu. Oke. Nah ini, jadi kalau misalnya, Frankel yang ini dia bagi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi, 1 itu yang untuk jelas negatif, 2 itu negatif, 3 itu positif, 4 itu jelas, positif, gitu. Jadi kalau 1 dia ada refusal atau distress, jadi dia keras melakukan penolakannya. Kalau yang negatif atau skala 2 itu dia menolak, sekedar unkooperatif, jadi dia cemberut, dia, sambilan ngeringis nangis, itu sudah termasuk. Biarpun dia mau buka mulut tapi dia cemberut, itu termasuk negatif. Sedangkan kalau, yang skala 3 dia, kooperatif, jadi dia pasrah, tidak ada penolakan, tapi bukan yang excited atau tertarik gitu. Kalau yang, skala 4 atau, jelas positif, dia akan sangat excited, dia tertarik dengan perawatan yang akan dilakukan, dia banyak bertanya, seperti itu. Bertanyanya di sini bukan bertanya takut ya, tapi bertanya tertarik, seperti itu.